Mengharapkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia itu merupakan harapan semua orang. Baik hubungan yang harmonis antara anak dan orang tua, pasangan dengan pasangan, semua saling pengertian tentu akan menjadi hal rumah tangga tersebut langgeng sampai akhir hayat. Namun realita tidak semudah itu. Banyak sekali kasus rumah tangga yang berakhir bubar dan rusak hanya karena kesalahpahaman. Seperti halnya kasus yang dialami oleh dua pria bersaudara yang telah menghabisi kedua orang tuanya, yaitu Laili dan Erik. Seperti apa kisahnya? Ini dia cerita lengkapnya. Bisa dibilang dalam kasus ini akan sangat sulit diketahui siapa yang salah, orang tuanya atau anaknya. Secara umum banyak orang tidak tahu persis permasalahan hari-hari setiap keluarga, karena setiap keluarga punya masalah masing-masing dan itu sifatnya privasi. Dalam artian tidak boleh orang lain pun tahu. Mungkin juga orang tua Menendez yang akan kami bahas dalam kasus ini merupakan orang yang tua yang berdosa pada anaknya, atau juga sebaliknya anak yang ingin melakukan bla 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 kepada orang tua. Karena dalam rumah tangga tentu siapapun orang di luar lingkungan rumah tangga tersebut tidak boleh mengetahui memperdalam masalah tersebut. Karena masalah ini merupakan masalah kekeluargaan sebetulnya bisa dibilang pelik, dan itu memang sudah jadi risiko dalam rumah tangga yang harus diselesaikan bersama dan tidak boleh ada orang asing yang turut menyelesaikan masalah. Kejadian ini datang dari keluarga Menendez. Sebenarnya jika dilihat dari namanya, Menendez merupakan seorang dari Amerika Latin atau wilayah jajahan Spanyol atau Portugis. Ya jelas, sosok Menendez sendiri memiliki nama asli Jose Enrique Menendez selaku kepala keluarga dari keluarga Menendez itu. Jose Menendez sendiri bukan asli orang Amerika Serikat seperti yang diketahui dari lokasi kasusnya, melainkan dia merupakan orang dari Kuba, Amerika Tengah yang bermigrasi ke Amerika Serikat pada awal tahun 60-an, yang dimana saat itu negara asalnya yaitu Kuba tengah mengalami revolusi panjang sejak tahun 1952 hingga 1959 dan mengubah haluan negara mereka dari negara diktator menjadi negara komunis yang dipimpin oleh Fidel Castro itu. Karena memang Jose Menendez sendiri mungkin sudah trauma dengan hidup di bawah pemerintahan diktator Fulgencio Bautista dan kini diganti lagi dengan pemerintahan Fidel Castro yang 11-12 dengan pemimpin sebelumnya yang sama-sama diktator tapi berkedok sosialis, tentu membuatnya berpikir bagaimana bisa hidup bebas. Maka lihatlah Amerika Serikat sebagai negara super bebas, sebebas-bebas yang tidak ada kekangan pemerintah waktu itu. Jose Menendez sendiri lahir pada tanggal 4 Mei 1944, bertepatan 1 tahun sebelum berakhirnya Perang Dunia Kedua, yang lahir di ibu kota Havana. Beliau merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara yang dimana ayahnya merupakan seorang pesepak bola terkenal di Kuba waktu itu. Dan jika dilihat dari rekam jejaknya, sebetulnya Jose Menendez ini anak orang kaya waktu itu, di mana sang ayah merupakan seorang pesepak bola sekaligus pemilik sebuah usaha yang bergerak di bidang akuntansi atau mungkin perbankan swasta waktu itu. Sedangkan ibu dari Jose Menendez sendiri merupakan seorang perenang wanita paling handal dan berhasil memasuki ajang nominasi paling bergengsi di Kuba waktu itu. Kuba Sport Hall of Fame, artinya kedua orang tua Jose merupakan orang kaya sekaligus pecinta olahraga di Kuba sewaktu itu. Lalu di tahun 1959 saat Fidel Castro memenangkan kudetanya menggulingkan presiden diktator saat itu, Fulgencio Bautista, maka semua masyarakat dan negara harus masuk ke dalam haluan komunis, yang dimana tahu sendiri kan, komunis merupakan negara yang melarang adanya perusahaan pribadi yang dikelola oleh orang itu sendiri. Maka dari itu, daripada perusahaan bapaknya Jose ini diambil oleh pemerintahan tersebut, maka semua aset dipindahkan ke Amerika Serikat. Dan mereka pun juga memutuskan tinggal di Amerika Serikat yang dimana kebebasan usaha tidak perlu lagi diragukan. Dan keluarga Menendez pun pindah rumah pada tahun 1960-an seiring dengan mulainya rezim komunis di Kuba waktu itu. Lalu pada tahun 1960, Jose pun pindah ke Amerika Serikat di usia 16 tahun dan tinggal di sebuah kota kecil bernama Hazleton yang terletak di Pennsylvania untuk melanjutkan sekolah sekaligus bisnis keluarganya. Dia pun juga melanjutkan sekolah di kampus Southern Illinois University atau CU dengan mengambil jurusan akuntansi. Selama kuliah dia dikenal sebagai mahasiswa yang aktif di olahraga atletik dan renang, sehingga membuatnya mengikuti kejuaraan renang tingkat kampus di Universitas CU itu. Namun selama kuliah di situ juga dia bertemu dengan jodoh yang pada akhirnya mereka menikah juga. Dialah bernama Mary Louise Kitty Anderson,
yang kelak hidup bersamanya sampai akhir hayat pada tahun 1989 nantinya. Sebelumnya Mary ini lahir pada 14 Oktober 1941 dan memiliki usia 2 tahun lebih tua daripada suaminya. Namun Kitty juga sempat aktif sebagai ratu kontes kecantikan dari California yang hal itu ini justru memicu ketertarikan di mata Jose. Dan mereka pun pada akhirnya tetap melangsungkan pernikahannya di kota Hazleton pada tahun 1963. Dan di tahun itu juga seusai pernikahannya mereka wisuda dengan mendapatkan gelar akuntansi, lalu mereka memutuskan melanjutkan kuliah lagi S2 di Queens College dengan jurusan yang sama di akuntansi. Hal ini lantaran karena Jose menerima beasiswa lanjutan S2 berkat prestasinya di bidang renang yang membuatnya harus melanjutkan lagi kuliah di S2 di Queens College di kota New York. Lalu selama mereka tinggal di New York, mereka juga mengisi waktunya sambil menunggu lulus S2. Kitty sempat waktu bekerja sebagai guru paruh waktu dan Jose bekerja sebagai tukang cuci piring. Lalu akhirnya setelah Jose lulus S2 dan sang istri tengah melahirkan putra pertama mereka yang berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama Jose Lyle Menendez yang lahir pada 10 Januari 1968. Maka Kitty pun putuskan untuk berhenti bekerja paruh waktunya itu sebagai guru dan fokus mengurus anak pertamanya. Lalu mereka pindah lagi nggak lama setelah putra pertamanya itu lahir ke kota New Jersey yang berjarak 144 km ke utara New York, dengan harapan ingin membangun keluarga yang baru lagi. Setelah lulus S2 akuntansi, harapannya apakah Jose akan melanjutkan lagi pekerjaannya di bidang akuntansi? Faktanya tidak. Jose malah betah bekerja di studio musik, bekerja di RSC Record Label. Ini rasanya jauh sekali antara akuntansi dan musik, tapi nggak apa-apalah, suka-suka dia. Setelah 2 tahun mereka pindah ke New Jersey dan melahirkan Joseph Lyle Menendez. Lalu mereka mendapatkan kabar lagi jika Kitty melahirkan lagi anak laki-laki yang diberi nama Eric Menendez pada tanggal 27 November 1970. Lalu setelah kelahiran Eric, mereka semua pindah lagi dari rumah mereka di Gloucester ke Hopewell. Dan di sana akhirnya kedua anaknya tumbuh besar. Jose sempat mendidik anaknya itu agar bisa menjadi penerusnya ahli di bidang atletik dan renang. Namun sang anak sepertinya tidak begitu tertarik. Dan akhirnya Jose hanya mau agar anaknya paling nggak menguasai kalau tidak akademik ya olahraga. Dan kesempatan mereka tertarik di bidang tenis. Dan oke lah sang ayah izinkan mereka untuk mengikuti kelas tenis di situ. Keluarga Menendez menetapkan tinggal di Princeton, di New Jersey, dengan menyekolahkan kedua anaknya di sekolah swasta paling bergengsi bernama Princeton Day School. Selama ini keluarga tersebut menjalani kehidupan penuh dengan kebahagiaan. Eric dan Lily sempat disekolahkan oleh ayahnya untuk les tenis. Di situ sang ayah pun siap membayarkan berapapun yang penting anaknya mengikuti olahraga. Salah satu bidang olahraga pasti ada yang diikuti. Pada tahun 1986, tepat setelah kedua anak mereka mulai tumbuh remaja, Jose rasanya ingin membangun karir lagi di bidang perfilman. Dan sejak saat itu berangkatlah mereka ke Hollywood untuk memulai karir baru di bidang perfilman. Setelah di California, mereka pun tinggal di California yang juga merupakan kawasan paling elit se-California ini karena memang Jose sendiri sebetulnya sudah mencapai puncak karirnya setelah menyertakan semua CV yang dia miliki dan memiliki riwayat pekerjaan yang handal yang memang dirasa sangat mumpuni. Jose pun sudah langsung diangkat menjadi manajer di perusahaan perfilman itu yang bernama Live Entertainment dengan gaji rata-rata diterima 500.000 US dollar atau setara 7,8 miliar rupiah jika dikurskan. Dan itu belum tunjangan lainnya bisa sampai 250.000 US dollar atau setara 3,9 miliar rupiah jika dikurskan. Jumlah itu memang sangat banyak sekali di Indonesia. Bahkan kalau di Amerika sendiri jumlah segitu sudah dikatakan sangat luar biasa sekali untuk bisa membeli properti di kawasan elit di Amerika Serikat. Sekalipun biaya hidup di sana memanglah tinggi. Dan Jose belum lagi kalau dia mendapatkan penawaran sekitar 50.000 dolar per kontrak filmnya. Tentu ini memang bisa dibilang sangat menggiurkan sekali. Dan di sini pun Jose dikenal sebagai pribadi yang disegani rekan kantornya tapi justru malah dibenci oleh bawahannya. Karena sifat yang memang agak agresif, terus sulit dikritik, belum lagi sering selingkuh. Ini tentunya Jose mudah mendapatkan banyak hambatan dari anak buahnya. Akan tetapi sekalipun memiliki reputasi buruk di hadapan anak buah, namun tidak di hadapan keluarga, tetangga, teman, atau orang lain yang dia kenal.
Sosok Jose dikenal sebagai pengusaha real estate yang sangat kaya di California saat itu, khususnya di kecamatan Calabasas di kota California, di mana di situ merupakan kawasan elit perumahan sekelas permain dengan fasilitas super lengkap dan mewah dengan view perbukitan hijau dan lapangan golf yang luas, sedangkan rumah mereka sendiri hanya berukuran 14 hektar saja. Apa ini nggak dianggap gila? Keluarga mereka pun dianggap keluarga yang terlihat bahagia di luar, dengan gaya hidup glamour dan juga semua fasilitas bersifat privat namun sangat disayangkan sekali. Kedua anak mereka memang terkenal bandel di sekolahnya. Ya mungkin karena mereka anak orang kaya, merasa diri lebih, tentu mereka merasa bisa berbuat semena-menanya di sekolah. Tapi mereka punya prestasi handal di bidang tenis. Bahkan untuk se-Amerika Serikat saja mereka meraih peringkat ke-44. Ya peringkat ke-44 memang tidak masuk 10 besar, tapi persaingan tenis di Amerika sendiri waktu itu saja sudah ratusan peserta, ada 360 peserta lebih, dan peringkat mereka segitu memang sudah tergolong tinggi. Kedua saudara ini memang sangat akur satu sama lain. Laili saat itu memang sangat protektif dengan adiknya, Eric. Mereka berdua saling latihan bersama, bermain bersama, tidak ada kecemburuan di antara mereka jika salah satu ada yang lebih menonjol dibandingkan saudara satunya. Dan yang sangat disayangkan lagi kalau mereka berdua juga pernah ikut organisasi berandal, yang isinya anak-anak remaja sebaya mereka. Dan mirisnya lagi mereka pun pernah terlibat dalam perampokan dalam suatu berangkas yang membuat mereka harus dijebloskan ke dalam penjara dalam beberapa tahun. Sebetulnya Jose sendiri tidak marah dengan hal itu, namun dia hanya membayarkan tebusan $100.000 sebagai gantinya agar kedua putranya itu keluar dari penjara dan itu pun dipenuhi. Namun di rumah mereka tetap harus menjalani hukuman sesuai kemauan Jose sendiri. Saat itu Laili memang harus ditampar oleh ayahnya di bagian pergelangan tangan. Sedangkan Eric harus mengabdi di masyarakat sebagai ganti hukumannya dan ini jauh lebih ringan dibandingkan Laili. Tapi di kemudian hari Eric harus terus bekerja sama dengan Dr. Jerome Ozil yang sudah disewa oleh Jose agar bisa membantunya mengurus perkara apapun. Dan Jerome pun dipakai untuk mengawasi Eric kalau jika terjadi sesuatu dengannya. Lalu karena dianggap anak mereka memang punya riwayat masalah di situ, akhirnya mereka pindah ke Beverly Hills yang masih berada di California. Di saat mereka tinggal di rumah mewah dengan gaya bangunan berarsitek Mediterranean, konon rumah itu pernah disinggahi oleh para tokoh terkenal seperti Michael Jackson dan juga Mohammed bin Salman, putra Pangeran Arab Saudi waktu itu. Rumah ini memang terbilang luas, bahkan sangat luas, di mana ada lapangan golf pribadinya, kolam renang, kamar tidur dengan pernak-pernik bergaya Mesir, ada juga lapangan tenis. Tapi ini adalah tempat terakhir bagi Jose dan Kitty untuk hidup bersama sebelum diakhiri oleh kedua putranya itu pada malam kejadian. Selama di Beverly Hills, Jose memasukkan Laili, putra pertamanya itu, ke dalam sekolah bisnis Princeton. Sekolah itu memang sekolah elit untuk mencetak entrepreneur perusahaan besar, yang dimana fokus utamanya ada pada menjadi manajer. Tapi Laili kurang begitu tertarik dengan sekolah itu. Bahkan saat sekolah pun Laili lebih banyak bolos dibandingkan masuk. Di hari pertama mereka sudah bolos. Begitu juga seterusnya. Laili kerap kali membuat onar selama di sekolah yang membuat akhirnya pihak sekolah mengeluarkan secara sepihak Laili dari sekolahnya yang membuat Jose marah besar. Namun Jose tidak memarahi Laili, melainkan memarahi pihak sekolah yang tega mengeluarkan anaknya itu. Di sisi lain, Laili hanya ingin bermain tenis karena itu sudah hobinya yang dia bangun sejak kecil. Tapi Jose berulang kali menginginkan agar Laili bisa meneruskan bisnis bapaknya di bidang perfilman. Laili pun tidak suka, tidak setuju dengan hal tersebut. Lantas dia pun mencoba membelot dari bapaknya yang berujung percekcokan. Akhirnya karena ayah dan anak seringkali bertikai belakangan ini, yang membuat mood Jose rusak, di mana seringkali gagal fokus dan juga seringkali menjadi sosok temperamen di kantornya, yang membuatnya kena pelanggaran kode etik kantor dan ujungnya karena Jose memerankan jabatan penting, tentu sekali membuat kesalahan maka akan berdampak besar bagi nama perusahaan. Maka Jose pun dikeluarkan oleh kantornya yang mana akhirnya itu menambahkan depresinya lagi. Namun masih tertolong dengan pesangon perusahaan yang besar kala itu membuatnya mungkin akan menghabiskan waktu berjalan-jalan bersama keluarga. Sedangkan di pihak Eric saat itu masih SMA, yang sudah mengambil pekerjaan sebagai bintang aktor ternama waktu itu walaupun tidak membintangi film trending. Tapi setidaknya dia sudah main di satu film dan juga ikut dalam klip pembuatan musik. Eric sempat mendapatkan nominasi penulis naskah drama terbaik di California waktu itu. Dia sempat bekerja sama dengan Craig yang merupakan penulis skrip terbaik di California waktu itu dengan sebuah cerita berjudul Friends,
yang menceritakan kisah persahabatan antara remaja SMA yang menikmati masa-masa indahnya semasa sekolah. Dan hal itu didukung Mama Kitty selaku ibunda yang mendukung terus upaya putra keduanya itu berhasil menciptakan karya. Harapannya mungkin bisa diangkat menjadi bagian dari kantor Jose lagi di Live Entertainment. Namun sebaliknya Jose malah menentang upaya putra keduanya itu. Ini mungkin karena Jose kadung benci dengan perusahaan yang sudah tega mengeluarkannya dia, jadi dia ingin melampiaskannya kepada putra keduanya itu. Dan timbullah cekcok lagi. Kali ini antara Jose dan Eric, bapak dan putra keduanya itu. Mereka berdua ribut bersama yang akhirnya membuat Eric fokus lagi ingin menghabiskan waktu dengan bermain tenis. Lalu akhirnya di tengah cekcok keluarga Menendez ini, Jose tak ingin masalah tersebut larut panas begitu saja di rumah yang bisa berdampak pada kerusakan rumah tangga. Maka sebagai upaya permohonan maaf dari Jose, dia mengajak Mama Kitty dan juga kedua putranya untuk membuat sesi foto bersama di Laut Marina del Rey. Sebuah wisata laut yang memiliki banyak fasilitas seperti taman bermain, kolam renang, tempat pancing, dan lain-lain yang terletak di California ini. Tempat ini sebenarnya merupakan pelabuhan, tapi mereka menawarkan begitu banyak destinasi wisata alam termasuk sewa kapal feri buat ajang foto-foto atau mancing. Dan menariknya lagi, kota Marina del Rey sendiri merupakan kota paling mahal di California yang dimana PDRP 4 kali lipat lebih tinggi dari semua kota di negara bagian itu. Lalu pada 19 Agustus 1989, bertepatan satu hari sebelum kedua putranya itu menghabisi nyawa orang tua mereka pada tanggal 20 Agustus 1989, mereka rencananya akan melanjutkan foto bersama di laut itu, sekaligus memancing beberapa ikan. Konon mereka juga ingin menangkap ikan hiu sebagai bentuk kebersamaan mereka. Dan Joseph pun melakukan ini semaksimal mungkin. Semua anggaran pesangonnya dia kerahkan untuk membahagiakan kedua putranya dan juga istrinya. Namun Laili dan Eric mengabaikan itu semua. Mereka malah asik duduk di pojok sambil minum segelas jus jeruk. Liburan itu jadi hambar. Kedua anak tak kunjung berasa satu sama lain. Dan lalu mereka pulang untuk menjalani aktivitas biasanya di rumah tersebut. Di samping itu, Jose berencana lagi ingin mencari kerja, namun tidak di bidang perfilman. Malam yang indah pada tanggal 20 Agustus 1989 tentu berubah menjadi malam kelabu, sekaligus malam terakhir bagi Jose dan Kitty. Keduanya tengah asik menonton film romansa yang mengingatkan mereka lagi tentang percintaan mereka di tahun 60-an, duduk di kursi sofa sambil mengunyah es krim stroberi. Berpelukan, namun tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran Laili dan Eric dari balik pintu samping dengan mendobrak pintu sekencang mungkin, yang membuat Jose dan Kitty pun kaget seketika. Ekspresi kosong dari Laili dan Eric berdiri di depannya membuat Jose dan Kitty ketakutan. Mereka pun sempat berpelukan. Namun nahasnya Laili dan Eric mengeluarkan senapan berjenis Mossberg 12 Gauge yang pada akhirnya menembakkan tepat di kepala bagian belakang dan juga dekat kuping, tembus langsung ke otak tepat sebanyak 15 peluru langsung mengenai kepala Jose. Kalau dilihat Mossberg 12 Gauge ini memiliki kecepatan gerak peluru 100 meter per detik. Senjata ini berukuran 59 cm dengan berat 3 kg dengan peluru mampu tahan 15 peluru. Lalu Jose terlanjur tewas di tempat, sedangkan Mama Kitty yang masih hidup dengan ketakutan langsung bangkit dari sofa mencari bantuan kabur lewat pintu. Namun saat berlari, Laili menembakkan lagi beberapa peluru tepat ke betis mamanya itu, yang membuat tulang kakinya patah bagian dalam dan terjatuh. Namun Mama Kitty masih bisa bernafas dan sadarkan diri. Akan tetapi, Laili dan Eric masih terus menembaki betis ibunya hingga peluru habis sama sekali. Saat peluru habis, Mama Kitty masih bisa jalan merayap. Laili pun segera berlari ke mobil untuk mengambil peluru lagi, dan cepat kembali setelah selesai mengisinya. Namun, Mama Kitty masih sempat bisa berlari setelah lihat kedua putranya itu kerap keluar rumah dan Mama Kitty berusaha kabur lewat pintu samping. Namun apa daya, kakinya sudah pecah. Darah sudah bercucuran yang membuat Mama Kitty tidak bisa berdiri lagi. Dan barulah kedua putranya itu datang. Lalu Eric menembakkan wajah mamanya sebanyak 2 kali untuk memastikan jika mamanya mungkin sudah meninggoy, sedangkan Laili menembak 10 kali tepat di seluruh tubuh, termasuk di paha, perut, raha, dan dada. Barulah di situ Mama Kitty berakhir hidupnya.
Lalu setelah selesai menghabisi kedua orang tuanya, Laili dan Eric pun keluar rumah dan kebetulan pihak kepolisian tengah berpatroli. Dan itu rutin setiap malam mereka lakukan itu di kawasan rumah elit itu. Mereka pun tertidur di teras dengan rasa sedih, trauma, kecewa, dan bla bla bla. Polisi pun mengetahui hal itu jika terjadi penembakan, namun rinciannya tidak tahu. Eric yang terkapar di lantai itu menunjukkan diri di depan polisi seolah-olah jika mereka baru saja pulang dari bioskop menonton film Batman yang baru rilis waktu itu, lalu shock melihat kedua orang tuanya sudah terbaring tewas di rumah keluarga tersebut. Mereka pun segera meyakinkan polisi jika ada orang masuk lalu meneror keluarga mereka, dan polisi pun hanya meyakini hal itu tanpa harus mengetes riwayat peluru itu berasal. Dan rumah itu akhirnya disegel sementara. Sedangkan Laili dan Eric diizinkan untuk mengurus berkas rumah tersebut. Lalu beberapa bulan kemudian Laili dan Eric terlihat hidup mewah-mewah, di mana Laili sempat waktu berpergian ke London dan Karibia, membeli sebuah resto Francis Cook Spring Street Cafe yang konon penawarannya saja lebih dari $100.000 di kota New Jersey. Ada juga dia membeli jam tangan Rolex yang merupakan salah satu jam tangan termahal di Amerika. Sedangkan Eric menghabiskan uangnya untuk menyewa pelatih tenis eksklusif langganan juara dunia dan ikut berkompetisi tenis di Israel. Lalu bagi mereka berdua rumah lama dibiarkan kosong. Sedangkan sisa uang dipakai beli kondominium atau apartemen pribadi dekat Marina del Rey yang juga tempat wisata termahal yang disebutkan tadi. Secara estimasi mereka habiskan uang orang tuanya itu sebanyak $700.000 atau setara 11 miliar rupiah hanya untuk foya-foya mereka berdua. Lantas polisi pun curiga jika setelah kasus teror pada orang tua mereka, kenapa mereka kini jadi hidup sangat super mewah? Seharusnya kalau mungkin orang tua meninggal karena ditembak oleh teror, tentu mereka mungkin masih mempertimbangkan untuk masalah warisan ini, tapi ini tidak. Polisi pun segera membuat upaya baru dengan penyelidikan terhadap sebab-sebab kematian sepasangan pasutri di Beverly Hills itu. Polisi mencurigai jika pelakunya adalah kedua bersaudara itu sendiri karena lemahnya bukti yang bisa menjelaskan sebab-sebab, sedangkan Laili dan Eric tengah di situ saat kejadian. Lantas daripada menimbulkan kecurigaan daripada Eric dan Laili, polisi pun segera meminta kepada teman Eric, Craig Kernelly, selaku bestinya di situ. Polisi meminta Craig untuk memberikan pertanyaan jebakan yang dimana nantinya jika Eric berbohong, maka polisi tak segan-segan segera menangkapnya itu. Lalu Craig bertemu Eric. Serangkaian pertanyaan disampaikan selaku pertanyaan jebakan, dan Eric malah membantahnya tak tahu hal itu persis. Namun di sisi lain Eric bercerita kepada Dr. Jerome Ozil itu akan semua kasus tersebut. Di situ jika Eric bercerita kepada Dr. Ozil, Eric akan aman karena Ozil mungkin bisa melobi pengacaranya untuk membelanya. Namun sayang pacar Ozil, Judalon Smith, malah melaporkan kasus itu pada polisi setelah diceritakan oleh Ozil. Sebenarnya sudah disepakati oleh Ozil dan Eric jika mereka akan menutupi kasus ini serapat-rapatnya. Tapi Judalon keburu melapor dan polisi pun segera menetapkan dua tersangka, yang dimana Laili berada di Amerika dan segera ditangkap pada 8 Maret 1990, sedangkan Eric menyerahkan diri 3 hari kemudian setelah putuskan pulang dari Israel dalam rangka mengikuti kontes Sedangkan Eric menyerahkan diri 3 hari kemudian setelah putuskan pulang dari Israel dalam rangka mengikuti kontes tenis. Pada bulan Agustus 1990, Hakim James Albert yang menetapkan jika sebuah rekaman percakapan antara Eric dan Ozil merupakan suatu bukti yang dapat dianggap sah karena Ozil menyatakan bahwa Laili telah menghabisi nyawa orang tuanya. Namun keputusan Albert diajukan banding. Setelah itu proses pengajuannya itu ditunda 2 tahun. Akan tetapi pada sidang kedua, pengacara mereka bernama Leslie Abramson mengungkapkan kalau mereka membunuh orang tua mereka karena takut dianiaya oleh orang tuanya sendiri, terutama dalam hal pelecehan seksual yang dilakukan oleh Jose di masa lalu, yang mereka anggap sebagai pedofil. Sementara itu, ibu dianggap sebagai sosok pecandu alkohol yang sedikit psikopat yang dapat membantu Jose untuk melakukan hal tersebut kepada anak-anak mereka. Salah satunya seperti yang diungkapkan oleh Diane van der Molen, yang merupakan sepupu Jose dan Eric, mengungkapkan bahwa dia pernah menceritakan kepada Mama Kitty tentang penganiayaan Jose terhadap kedua anaknya itu sebagai bukti fisik. Pembela menunjukkan foto alat kelamin Laili dan Eric yang diambil oleh Jose ketika Laili dan Eric masih anak-anak. Alhasil, tidak terjadi masalah apa-apa. Namun jaksa membantah hal tersebut karena mereka setelah kepergian kedua orang tuanya malah hidup berfoya-foya.
Sedangkan teori kalau orang tua ingin memperkaos kedua putranya itu dianggap tak masuk akal, karena mereka anak laki-laki, dan Jose tidak diidentifikasi pengidap pedofilia. Lalu Laili dan Eric menyatakan kalau dirinya paranoid akibat tindakan bapaknya yang dilakukan di masa kecil itu, di mana di tahun 70-an yang pernah hendak memperkaosnya dan tindakan menghabisi nyawa kedua orang tuanya. Itu karena mereka sendiri tengah membela diri agar mereka tidak diperkaos lagi kemudian hari. Akhirnya karena anggapan tersebut mengalami kebuntuan, maka jaksa Los Angeles menetapkan sidang ulang yang akan dilakukan beberapa pekan mendatang. Dan akhirnya sidang kedua berlangsung tertutup. Selama persidangan kedua, Hakim Westberg memanfaatkan keputusan hukum Mahkamah Agung dalam kasus yang tidak sama, membatasi kesaksian tentang pengakuan pelecehan seksual yang tidak mengizinkan juri untuk memberikan suara atas tuduhan pembunuhan. Akhirnya Eric dan Laili dituduh atas dua tuduhan, yaitu pembunuhan tingkat pertama dan konspirasi untuk melakukan pembunuhan. Mereka pun akhirnya jatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya pembebasan bersyarat. Hakim juga memutuskan untuk tidak menjatuhkan hukuman mati kepada kedua bersaudara itu, karena kedua bersaudara itu tersebut tidak memiliki catatan kriminal atau riwayat kekerasan sebelumnya. Namun kedua bersaudara tersebut menyampaikan mosi akan tidak sanggup melakukan hal itu. Tapi hakim tetap memutuskan pada tanggal 2 Juli 1996 dengan hukuman penjara seumur hidup bagi kedua bersaudara itu, dan mosi ditolak. Akhirnya kedua bersaudara itu resmi dipenjara secara terpisah. Eric ditahan Place Valent di Colinga, California, sedangkan kakak Laili dipenjara di Mule Creek, yang pada akhirnya dipindahkan ke lapas Richard James Donovan. Namun sebelum dipenjara, Laili meminta izin untuk menikahi Anna Erickson sebelum masa penahanannya. Namun hakim menolak hal tersebut dan mengharuskan dia menikah Erickson di dalam penjara. Dan kemauan itu pun disetujui. Mereka pun menikah juga di dalam lapas, yang disaksikan oleh Martha Menendez yang juga bibi Laili dengan pengacaranya Abramson. Mereka pun menjalin hubungan terbatas dengan waktu tertentu di saat jam besuk persidangan, jam besuk penahanan. Tapi pada tahun 2001, akhirnya Erickson menggugat cerai Laili karena Laili sendiri tengah menjalani perselingkuhan jarak jauh. Dan Laili menikah lagi dengan Rebecca Snett yang dia kenal 10 tahun lalu saat sebelum dipenjara. Pernikahan itu berlangsung di penjara Mule Creek pada tahun 2003. Sedangkan di pihak Eric, dia menikahi Tammy Red Secoman. Sedangkan di pihak Eric, dia menikahi Tammy Red Secoman pada tanggal 12 Juni 1999 di penjara negara bagian Folsom, di ruangan tunggu penjara. Dalam pernikahan itu, Tammy kemudian mengungkapkan, "Kue pernikahan kami adalah Twinkie. Kami begitu bahagia. Itu adalah upacara yang luar biasa sampai saya harus pergi. Itu adalah malam yang sangat sepi." Dalam wawancaranya dia ungkapkan pada Oktober 2005 dengan ABC News. Dia juga kerap menggambarkan hubungannya dengan Eric sebagai sesuatu yang sangat diimpikan, dan itu adalah sesuatu yang sangat diistimewakan yang tidak pernah terpikirkan olehnya akan pernah dirasakan. Eric dan Tammy pun melakukan hubungan di dalam lapas, dan akhirnya mereka dikaruniai satu anak perempuan. Sekalipun mereka tidak hidup bersama, namun cinta abadi antara Eric dan Tammy tidak pernah pupus. Meski jarak jauh memisahkan, kedua pasangan itu harus hidup sehari-hari dengan Tammy yang harus berkendara sejauh 240 km dari rumahnya ke lapas Eric untuk mengunjunginya setiap akhir pekan bersama putrinya. Hingga hari ini, kedua putra Jose itu masih merasakan pilunya hidup di dalam bui, dengan fasilitas serba kekurangan, meski mereka mengakui jika ayah mereka pernah melakukan hal tidak wajar kepada mereka, tapi itu sulit mereka ungkapkan karena tidak ada bukti pasti yang bisa dijelaskan.